warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Maurijara Aulia dari kelas 10-7, kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pengertian tanah dan faktor pembentuk tanah. Pengertian tanah. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun dari mineral serta bahan-bahan organik. Tanah memiliki peranan yang sangat vital bagi seluruh kehidupan di bumi, dikarenakan tanah mendukung kehidupan tumbuhan. Faktor pembentuk tanah. Faktor yang memengaruhi pembentukan tanah adalah antara lain bahan induk, topografi, organisme, iklim, dan juga waktu. Oke, perkenalkan, nama saya Alif Muafak dari kelas 10-7 dari kelompok 5. Saya di sini ingin menjelaskan sifat-sifat dari tanah. Yang pertama yaitu sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah merujuk pada karakteristik fisik atau mekanik tanah yang mempengaruhi perilaku fisiknya, seperti tekstur, struktur, kedalaman, dan kepadatan. Tekstur tanah mengacu pada ukuran partikelnya, sedangkan struktur menunjukkan tata letak partikel dalam tanah. Kedalaman tanah penting untuk pertumbuhan akar tanaman dan sirkulasi air, sementara kepadatan menentukan tingkat infiltrasi air dan perkembangan akar. Yang kedua yaitu sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah meliputi pH, kandungan nutrisi, kapasitas tukar kation atau KTK, dan kandungan organik. pH tanah menentukan tingkat keasaman atau kebasaan tanah, yang mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Kandungan nutrisi mengacu pada komposisi nutrisi yang tersedia dalam tanah, sedangkan KPK adalah kemampuan tanah untuk menukar ion kation dengan larutan tanah. Kandungan organik mencakup bahan organik yang mempengaruhi kesuburan tanah. Yang ketiga yaitu sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah berkaitan dengan organisme hidup di dalamnya, seperti mikroba, hewan tanah, dan akumulasi bahan organik. Aktivitas mikroba seperti bakteri dan fungi menguraikan bahan organik menjadi nutrisi bagi tanaman. Keanekaragaman hayati mendukung siklus nutrisi dan keseimbangan ekosistem tanah. Sementara dekomposisi dan akumulasi bahan organik mempengaruhi kesuburan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Amla Putri, kelas 10-7. Saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya ingin menjelaskan jenis-jenis tanah dan persebarannya. Yang pertama itu A. Tanah vulkanis. Tanah vulkanis terbentuk dari material vulkanisme. Tanah vulkanis dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tanah andosol. Tanah andosol adalah tanah yang terbentuk dari abu vulkanis yang mengalami pelapukan, memiliki warna kelabu hingga kuning, dan memiliki kesuburan tanah yang baik sehingga cocok untuk pertanian, perkebunan, dan hutan. Tanah andosol dapat ditemukan di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Kedua, tanah regosol. Tanah yang terbentuk dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butiran kasar dan belum mengalami pelapisan. Ciri-ciri yaitu berbutir kasar dan berwarna kelabu hingga kuning, dan kadar bahan organik rendah. Dapat dimanfaatkan untuk bertani kelapa, palawija, dan tebu. Tanah jenis ini dapat ditemukan di daerah gunung berapi, pantai, dan bukit pasir pantai. Yang ketiga, tanah aluvial. Tanah ini terbentuk dari material hasil erosi yang terendap di daerah dataran rendah. Jenis tanah ini belum berbentuk struktur dan tekstur. Tanah aluvial biasa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Persebarannya meliputi Sumatera, Jawa bagian utara, dan Papua bagian selatan. B. Tanah organosol atau tanah organik. Jenis tanah ini berasal dari bahan-bahan induk organik. Tanah organosol dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Tanah humus. Tanah yang terbentuk dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang memiliki ciri-ciri berwarna kehitaman, tidak menampakkan pada profil tanah, tidak bertekstur, dan sangat subur. Tanah ini biasa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Persebaran tanah ini meliputi daerah Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. 2. Tanah gambut. Tanah yang terbentuk dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air, memiliki ciri-ciri berwarna coklat hingga hitam, bersifat asam, dan unsur hara yang rendah sehingga tidak subur. Tanah ini biasa dimanfaatkan untuk lahan pertanian sawit. Tanah gambut tersebar di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pantai selatan Papua. C. Tanah litosol.
Tanah litosol merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan. Tanah litosol memiliki ciri-ciri yaitu kedalaman tanah dangkal 30 cm, tekstur beraneka ragam, umumnya berpasir, tidak berstruktur, terdapat kandungan batu dan kerikil, serta memiliki kesuburan yang bervariasi. Tanah litosol hanya dapat ditumbuhi alang-alang. Persebaran tanah jenis ini meliputi area perbukitan, pegunungan, dan lereng miring sampai curam. D. Tanah potsol. Jenis tanah ini terbentuk di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan tinggi. Tanah potsol memiliki ciri-ciri yaitu berwarna pucat, kandungan pasir kuarsa tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, dan kurang subur. Tanah potsol umumnya dimanfaatkan untuk pertanian palawija. Penyebaran di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 2000 mm tahun tanpa bulan kering, dan topografi pegunungan meliputi daerah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Tanah laterit terbentuk dari tanah yang tercuci air hujan sehingga unsur hara telah hilang meresap dan mengalir ke dalam tanah. Bercirikan warna coklat, kemerahan, dan tidak berstruktur. Penyebarannya meliputi Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Sulawesi Tenggara. Tanah mergel. Tanah mergel terbentuk dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Jenis tanah ini tidak subur sehingga pemanfaatannya terbatas untuk hutan jati. Persebarannya meliputi Yogyakarta, Priangan Selatan di Jawa Barat, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Kediri, Madiun, dan Nusa Tenggara. G. Tanah Tararosa kapur. Tanah jenis ini berasal dari pengendapan organisme laut yang terangkat oleh proses geologi. Tanah kapur dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Tanah regina. Tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Bercirikan warna putih hingga hitam. Kedalaman tanah dangkal dan unsur hara rendah. Tanah jenis ini tersebar di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. 2. Tanah mediteran. Tanah yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen lainnya. Memiliki ciri-ciri yaitu warna putih kecoklatan, keras, dan tidak subur. Persebarannya meliputi pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, dan Sumatera. Halo, perkenalkan nama saya Alif Muafak akan sedikit menjelaskan tentang horizon tanah. Horizon tanah merupakan hasil dari proses pembentukan tanah yang membentuk lapisan tanah yang kurang lebih sejajar dengan lapisan bumi dan mempunyai ciri-ciri tertentu yaitu horizon O, A, B, C, dan R. Dan O itu adalah organik, A itu surface, B itu subsoil, C itu substratum, dan R itu bedrock. Pengertian dari kerusakan tanah. Kerusakan tanah adalah proses atau fenomena penurunan kapasitas tanah dalam mendukung kehidupan. Jenis-jenis kerusakan tanah. A. Erosi tanah. Jenis kerusakan yang terjadi pada tanah yang pertama kita sebut sebagai erosi tanah. Erosi tanah merupakan peristiwa terangkatnya bagian-bagian tanah, terutama lapisan teratas pada tanah, dan diendapkan ke tempat lain. B. Lahan kritis. Selain erosi tanah, bentuk kerusakan tanah yang lainnya adalah lahan kritis. Seperti namanya yakni kritis, maka keadaan ini pun mencerminkan keadaan tanah yang sangat buruk. Yang dimaksud dengan lahan kritis adalah kondisi tanah yang telah kehilangan kesuburannya sehingga mengakibatkan penurunan fungsi sebagai sarana pendukung kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Azka Multazam, kelas 17 dari kelompok 5. C. Pencemaran tanah. Jenis kerusakan tanah yang selanjutnya adalah pencemaran yang terjadi pada tanah. Pencemaran tanah merupakan gangguan keseimbangan pada tanah
yang diakibatkan oleh masuknya polutan hasil kegiatan manusia. Polutan sendiri merupakan bahan atau benda yang menyebabkan pencemaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Polutan mempunyai sifat tidak dapat diurai oleh bakteri pengurai sehingga tidak dapat menyatu dengan tanah. Ada banyak sekali polutan tanah yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari. Oke, konservasi tanah. Konservasi tanah adalah upaya untuk mencegah kerusakan tanah akibat erosi dan memperbaiki tanah yang rusak akibat erosi. Konservasi tanah juga bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan produktivitas tanah.